Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai triple Pythagoras dan jenis-jenis segitiga. Nah, pada video kali ini kita akan belajar penerapan teorema Pythagoras. Nah, adapun tujuan setelah menonton video ini, kita akan bisa pertama menerapkan teorema Pythagoras pada bidang datar, kemudian menerapkan teorema Pythagoras pada bangun ruang, dan yang terakhir adalah menerapkan teorema Pythagoras pada permasalahan nyata. Yang pertama adalah teorema Pythagoras pada bidang datar. Tentukan jarak antara titik A, koordinatnya 6,-3, dan titik B, koordinatnya -2,1. Kalian masih ingat kan untuk koordinat kartesius? Nah, di sini ada gambar sketsanya. Kira-kira titik A itu ada di kuadran berapa sih? Oke, di kuadran 4 ya. Untuk yang masih ingat, alhamdulillah. Untuk yang belum ingat, coba diingat-ingat lagi. Untuk titik A itu kan koordinatnya 6,-3. Berarti X-nya berapa? Betul, X-nya adalah 6 ya. X-nya yang ada di sumbu X-nya itu adalah titik 6. Oke, yang di sumbu Y-nya adalah -3. Berarti ada di kuadran 4. Itu adalah titik A. Lalu untuk titik B, koordinatnya -2,1. Berarti ada di kuadran, iya, yang X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti di kuadran 2, ada di situ ya. Nah, untuk jarak antara titik A dan titik B, berarti kan panjang yang menghubungkan kedua titik ini ya. Cara menghitung panjangnya bagaimana sih? Kalau misalnya bisa diukur dengan penggaris, ya kita bisa pakai penggaris. Kalau misalnya ukurannya masih kecil ya. Tapi kalau misalnya ukurannya ribuan, ini adalah sketsa jarak kotak A dengan kotak B. Masa sih harus pakai penggaris? Berarti kita bikin garis bantu di sini. Kita gak bikin siku-siku ya. Ada garis siku-siku yang di bawah dan ada yang ke atasnya itu. Nah, ini akan membentuk segitiga siku-siku. Jadi nanti kita bisa menghitung panjang A dan B-nya itu adalah dengan betul sisi panjang atau hipotenusanya berada di seberang sudut siku-siku ya. Oke, kita mulai dari AB kuadrat sama dengan, masih inget nggak? Sisi yang lain yaitu 8 kuadrat ditambah dengan sisi satunya yaitu 4 kuadrat. Berarti AB kuadratnya sama dengan 8 kuadrat berapa? 64 ditambah 4 kuadrat 16, hasilnya adalah 80. Kita buat dengan AB-nya saja. Berarti akar dari 80 itu berapa? Masih ingat nggak materi untuk akar? Nah, untuk akar 80 itu nggak ada bilangan bulatnya. Jadi kita sederhanakan aja. Kira-kira bilangan akar berapa sih yang hasilnya bisa menghasilkan 80? Misalnya 9 kali berapa yang hasilnya 80? Nggak ada kan? Berarti kita cari yang 4 kali 4 berarti 16. 16 kali berapa yang hasilnya 80? Ada 16 kali 5. Nah, 16 itu ketika dibuatkan menjadi bilangan bulat itu 4 kan? 5-nya tetap berbentuk akar. Jadi hasilnya adalah 4 akar 5. Bagi yang belum paham nanti bisa langsung tanya ke ibu ya. Nah, nanti kalian akan dapat soal, misalnya soal cerita nih, nentuin jarak benda A ke benda B. Nah, kalian bisa pakai cara yang ini. Bisa dipahami ya? Untuk soal berikutnya, tentukan luas daerah yang diarsir. Oke, kita pahami dulu nih gambarnya. Di sini kan ada setengah lingkaran ya, menempel pada segitiga siku-siku. Luas yang diarsirnya kan ini, berarti itu adalah setengah lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah pi dikali r kuadrat. Karena setengahnya berarti tinggal kita bagi 2. Panjang r-nya itu adalah dari pusat lingkaran itu sampai ke bawah situ kan. Nah, masalahnya kita belum tahu nih panjang ini tuh berapa. Berarti kita membutuhkan rumus dari segitiga siku-siku. Nah, untuk kedua sisi itu kan sudah diketahui ya. Sisi 20 dan 16. Berarti kita akan mencari sisi X ini. Berarti kita bisa gunain apa? Iya, teorema Pythagoras.
Berarti ini kita lihat nih yang sudut di sisi di seberang sudut maksudnya. Itu kan ada 20. Berarti yang terpanjangnya 20 kuadrat sama dengan sisi yang satunya adalah 16 kuadrat ditambah sisi X kuadrat. Kita cari X-nya, berarti X kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 400 dikurangi 16 kuadratnya 256. X kuadrat sama dengan 144. X-nya aja berarti berapa? 12 ya. Akar dari 144 adalah 12. Oke, kita lihat lagi ke lingkarannya ya. Tadi kan panjang X-nya itu adalah dari atas sampai bawah ya. Itu berapa? 12. Sedangkan R-nya aja dari pusat sampai bawah. Berarti R-nya itu adalah setengah dari 12. Berapa coba? Betul, R-nya itu adalah 6. Kita udah dapat nih, R-nya adalah 6. Berarti tinggal dimasukin ke rumusnya. Berarti pi-nya itu kan 3,14 ya, karena jari-jarinya 6 bukan kelipatan 7. Kita pakai yang 3,14 dikali 6 kuadrat, kemudian dibagi 2 karena setengah lingkaran. Hasilnya adalah 3,14 dikali 36, hasil dari 6 pangkat 2, kemudian dibagi 2. Berapa hasilnya? 113,04 dibagi 2 lagi. Berarti hasilnya adalah 56,52 ya. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 56,52 cm persegi. Paham ya sampai sini? Sekarang kita coba penerapan teorema Pythagoras pada bangun ruang ya. Di sini ada balok ABCD EFGH dengan panjang 5 satuan, lebarnya 5 dan tingginya adalah 10. Sedangkan yang ditanyanya adalah panjang EG dan panjang AG. Kita fokus dulu ke sudut siku-sikunya. Berarti siku-siku dari panjang EG itu kan ada di sudut H ya. Kalau kita gambarin jadi EGH itu seperti itu. Terus panjangnya kita fokus di seberangnya H itu kan EG. Berarti EG kuadrat sama dengan EH kuadrat ditambah HG kuadrat. Berarti sama dengan EH-nya berapa tadi? 5 kuadrat. HG-nya 5 kuadrat juga. Berarti EG kuadrat sama dengan 25 ditambah 25. Hasilnya EG kuadrat adalah 50. Berarti EG-nya aja akar dari 50. Akar 50 itu kan sama dengan akar 25 dikali 2 ya. Hasilnya akar 50. Berarti akar 25 itu adalah 5. Sedangkan akar 2-nya nggak ada. Berarti kita biarkan aja akar 2. Jadi hasilnya EG itu adalah 5 akar 2. Nah sekarang kita fokus ke sudut siku-siku AG. Itu ada di E. Berarti AG itu yang terpanjangnya ya. Kita mulai dari AG kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EG kuadrat. AG kuadratnya sama dengan AE-nya tadi berapa? 10 kuadrat. Berarti 100. EG-nya 5 akar 2 kuadrat. Hasilnya berapa? 25 dikali 2. Hasilnya adalah 50. Oke, berarti 150. Berarti AG-nya akar dari 150. Hasilnya berapa? Akar dari 150 adalah 25 dikali 6. Akar dari 25-nya adalah 5. Akar 6 gak ada, kita tulis lagi aja akar 6-nya. Jadi panjangnya AG adalah 5 akar 6. Seperti biasa, ibu kasih kalian satu untuk latihan. Tapi kalian harus mencari bangun-bangun yang lainnya lagi untuk kalian mengasah lebih baik lagi ya.